Timnas Indonesia jadi ancaman. Malaysia mulai ketar-ketir jelang melawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pahlawan bangsa berlari di atas hijau lapangan dengan performa gemilang. Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 ASEAN Cup 2024 membuat Malaysia mulai waspada. Kemenangan skuad Garuda atas Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 19 November 2024 lalu menjadi sorotan utama dan membuktikan kebangkitan tim asuhan Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola Malaysia Profesor Dr. Zulakbal Abdul Karim secara terbuka menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan bertemunya Malaysia dengan Indonesia di turnamen ini. Ia menekankan bahwa Indonesia kini menjadi satu di antara tim yang patut diwaspadai di ASEAN. Zulakbal bahkan mengingatkan kepada penggemar timnas Malaysia untuk bersikap realistis, mengingat skuad mereka tidak terdiri dari pemain terbaik. Hal ini disebabkan karena ASEAN Cup 2024 berlangsung di luar kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemain mereka. Saya kira kami bisa menggabungkan pemain muda dan senior yang sudah dilepas klub. Jika kami ingin memasukkan semua pemain muda, itu juga akan menjadi masalah bagi tim, ungkap Zulakbal Abdul Karim, seperti dilansir dari Baharian. Ia menambahkan, selama ini kita melihat Piala AFF menjadi turnamen yang kompetitif dan menantang. Jadi ketika harus menggunakan skuad kedua, tentu kita tidak boleh terlalu berharap nanti kita akan kecewa. Zulakbal juga menekankan bahwa tim-tim lain semakin berkembang dan menganggap turnamen ini dengan serius meskipun diadakan di luar kalender FIFA. Beberapa lawan bisa menjadi penantang berat Malaysia di turnamen ini, salah satunya adalah Timnas Indonesia. Di ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia akan menurunkan pemain muda, namun beberapa pemain yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia juga akan dipanggil, termasuk Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, M. Ferrari, Ivar Jenner, dan Rafael Struwijk. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan utama setelah berhasil membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi itu bukan prestasi biasa, ujar Zulakbal. Jadi kita harus hati-hati menurunkan skuad kedua karena Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos selalu memberikan tantangan yang besar. Dalam kompetisi ASEAN Cup 2024, Malaysia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara itu, grup B diisi oleh timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Malaysia berpotensi untuk bertemu timnas Indonesia di semifinal atau final. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY), menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi lawan-lawan berat di Piala AFF 2024. Meskipun tim asuhannya mayoritas diisi oleh pemain U22, ia tetap percaya pada kemampuan para pemain muda Indonesia untuk bersaing dengan skuad senior negara-negara rival. Dalam sesi latihan perdana timnas Indonesia di Bali, Kamis 28 November, STY menekankan pentingnya keyakinan terhadap potensi besar yang dimiliki para pemain muda. Seperti yang kita tahu, kita melawan timnas pemain senior semua. Hanya kita saja yang pakai U22. Tetapi kami akan tetap bersatu dan membuat sesuatu yang baik, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut bahwa keberadaan pemain muda ini adalah bagian dari rencana jangka panjang sepak bola Indonesia. Pemain-pemain muda ini dapat berpotensi dikembangkan dan akan membantu masa depan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menyatakan bahwa pemilihan mayoritas pemain muda di skuad Piala AFF 2024 bukan hanya demi berkompetisi di turnamen, tetapi juga sebagai persiapan menuju Asia Games. Seperti apa yang sudah dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, Ketua PSSI, Piala AFF adalah turnamen lumayan besar dan juga disiapkan untuk Asia Games. Ungkap STY. Strategi ini menunjukkan bagaimana timnas Indonesia berfokus pada regenerasi pemain, sekaligus memberi kesempatan pemain muda untuk merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan TC di Bali.
yang akan berlangsung hingga 4 Desember 2024. Sebagai bagian dari persiapan, skuad Garuda dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Bali United pada 3 Desember. Di sini, Bali sampai tanggal 4 Desember, dan 3 Desember uji coba lawan Bali United. Setelah itu, tim kembali ke Jakarta dan berangkat ke Myanmar, tanggal 5 Desember. Jelas, STY. Laga uji coba ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kesiapan tim sebelum pertandingan pembuka melawan Myanmar pada 9 Desember. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama negara-negara kuat seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Meski Vietnam diprediksi menjadi rival terberat, STY tetap yakin bahwa para pemain muda Indonesia mampu menunjukkan performa terbaik mereka. Meski belum pernah menjadi juara, Timnas Indonesia memiliki target besar di Piala AFF 2024. Dengan kepercayaan Shin Tae-yong terhadap pemain muda, harapan tinggi dipasang tidak hanya untuk meraih hasil baik di turnamen, tetapi juga untuk memastikan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Kami percaya pada pemain muda ini. Piala AFF adalah awal dari sesuatu yang besar bagi sepak bola Indonesia. Tutup Shin Tae-yong.